Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, alladzi khalaqal laila wan nahar, wa khalaqan nujuma wasyamsa wal qamar, wa ja'ala li hadhihi dunya rawasiya wal anhar, kal jibali wal ashjar, wa taral fulka allati tajri fil bihar. Dzalika taqdirul azizil ghaffar. Asyhadu an la ilaha illallahul alimul jabbar. Wa asyhadu anna Muhammadan nabiyyal bar. Mab'utsun ila sairil bashar minallahil aliyyil akbar. Salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyihil mukhtar wa ala alihi wa ashabihil akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Demikian takbir yang dikumandangkan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar wa ajal, Allahu akbar ala ma hadana. Begitu takbir yang dikumandangkan oleh sahabat yang mulia Salman Al-Farisi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Begitu takbir yang dikumandangkan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum jami'an. Pada hari ini gema takbir menggema di mana-mana, memuji kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Maka marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita semua, baik nikmat zahir maupun batin. Nikmat yang kelihatan oleh kita maupun yang tidak kelihatan oleh kita. Nikmat yang banyak di antara manusia tidak merasa, ataupun ada di antara umat manusia yang merasa. Karena memang ada beberapa macam kenikmatan yang sering menipu daya umat manusia, sehingga tidak merasa kalau itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhah wal faragh. Nikmatani, ada dua macam kenikmatan. Maghbunun fihima, yang tertipu dalam dua kenikmatan ini, katsirun minan nas, kebanyakan umat manusia, yaitu as-sihhah wal faragh, nikmat waktu sehat dan nikmat waktu luang. Kita berdoa mudah-mudahan salawat serta salam selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya,
serta para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu berusaha setia di dalam mengikuti, di dalam melaksanakan, di dalam mengamalkan dan juga mempraktekkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari kita sampai ajal menjemput kita masing-masing, sehingga kita tergolong orang-orang yang kelak mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat. Selanjutnya, Hari Raya Idul Adha merupakan salah satu hari raya kaum muslimin di mana disyariatkan di dalamnya untuk menyembelih binatang kurban sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai kurbah min kurubat, salah satu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang namanya berkurban, itu merupakan syiar di antara syiar-syiar Islam yang ada, yang seharusnya dikumandangkan oleh kaum muslimin. Kata Allah, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Dan siapa saja yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu termasuk ketakwaannya hati. Yang namanya berkorban merupakan ibadah yang agung dan mulia, yang memiliki banyak keutamaan dan keistimewaan. Yang namanya berkorban itu merupakan bukti iman dan cinta seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengorbankan putra yang sangat dicintainya, putra yang sangat disayanginya, putra yang sangat dibanggakannya, dan putra yang diharapkan bisa untuk menggantikan dan meneruskan perjuangannya sebagai nabi. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam ketika bermimpi pertama kali diperintahkan untuk menyembelih putranya, beliau sempat ragu-ragu, apakah ini benar-benar dari Allah atau bukan. Akhirnya Allah memberi mimpi yang kedua kalinya. Baru Nabi Ibrahim alaihissalam sadar kalau ini merupakan perintah Allah. Kemudian akhirnya bermimpi yang ketiga kalinya, semakin yakin bahwasanya ini merupakan Allah ingin mengujinya. Oleh karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam membuktikan cintanya kepada Allah lebih daripada segala-galanya. Akhirnya beliau mengatakan kepada putra yang sangat dicintai dan disayanginya, "Wahai anakku, inni ara fil manam anni azbahuka fangdur madza tara." Wahai anakku, sesungguhnya saya sudah bermimpi, dalam tidurku saya diperintahkan menyembelih engkau, maka bagaimana pendapatmu? Maka Nabi Ismail alaihissalam mengatakan, "Ya abatif alma tu'mar." Wahai bapakku, laksanakanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan mendapatiku insya Allah termasuk orang-orang yang sabar di dalam menerima ketentuannya Allah. Akhirnya keimanan keduanya terbukti bahwasanya imannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan cintanya kepada Allah di atas segala-galanya. Nyawa satu-satunya pun rela untuk dikorbankan dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Oleh karena itu tatkala keduanya sudah pasrah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan, "Wa fadainahu bidzibhin azim." Dan kami tebus Ismail dengan sembelihan yang agung. Oleh karena itu yang namanya berkorban menghidupkan
sunnah Nabi Ibrahim atau syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu juga yang namanya berkurban itu membuktikan cinta seseorang kepada Allah, karena terhadap harta yang namanya manusia itu sangat-sangat cintanya. Oleh karena itu dia berusaha untuk menyisihkan apa yang dicintainya untuk membeli binatang kurban dalam rangka mencintai Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang namanya berkurban merupakan ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkurban, beliau menyembelih dengan tangannya sendiri, kemudian memerintahkan kepada umatnya bagi yang mampu untuk berkurban, maka berkurbanlah. Begitu juga yang namanya berkurban merupakan tanda syukur seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya bersyukur bukan cuma ucapan alhamdulillah, akan tetapi yang namanya bersyukur sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ketika mengomentari firman Allah surat Ibrahim ayat yang ke-7, la in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian bersyukur aku akan tambahkan kenikmatan kepada kalian. Maka beliau mengatakan hakikatus syukri, hakikat bersyukur itu adalah i'tiraful qalbi bi ni'amillah, mengakuinya seorang hamba terhadap nikmat-nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepadanya. Wassana'u 'alallahi biha, dan memuji Allah dengan nikmat-nikmat tersebut. Wasarfuha fi mardhatillah, dan menggunakan nikmat-nikmat tersebut dalam hal-hal yang diridhai oleh Allah. Maka berkurban adalah bentuk syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, yang namanya berkurban bisa menumbuhkan rasa sosial dan solidaritas kepada sesama muslim. Oleh karena itu dia mau untuk berbagi daging sembelihan kurban. Di samping dia makan sendiri, dia bagikan, dia hadiahkan, dia sodakohkan kepada sesama muslim khususnya, baik yang kaya maupun yang miskin, bahkan kepada orang-orang yang diharapkan keislamannya. Begitu juga yang namanya berkorban itu menunjukkan ukhuwah, persaudaraan di antara sesama muslim. Mereka bersama-sama bergotong royong, bahu membahu untuk mengelola daging kurban secara bersama-sama antara si kaya dengan si miskin. Bukan cuma orang-orang miskin yang mengelola daging kurban, sementara orang-orang kaya cukup berkurban. Akan tetapi si kaya dan si miskin bersama-sama dalam mengelola penyembelihan hewan kurban. Oleh karena itu yang namanya berkurban merupakan hal yang penting untuk dikumandangkan, disiarkan, disebarluaskan, agar kita bisa merasakan kebersamaan. Mereka-mereka orang-orang yang sudah lama tidak makan daging ikut merasakan betapa nikmatnya bersama-sama memakan daging kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Idul Adha yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufiknya kepada kita semua. Oleh karena itu, pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah ini, ketika kaum muslimin sudah melaksanakan salat Idul Adha, maka semuanya berusaha untuk pergi ke tanah lapang, ke tanah yang luas,
untuk menyembelih hewan kurban disaksikan oleh banyak kaum muslimin yang menunjukkan persatuan dan kesatuan umat Islam. Kemudian setelah itu mengelola bersama-sama daging kurban. Kemudian dimakan secara bersama-sama, dibagikan sehingga kita merasakan kebersamaan dan juga hewan kurban yang kita sembelih. Karena itu pada saat sekarang ini setelah disembelih hewan kurban, seseorang yang tadinya diharapkan untuk tidak mengambil kuku atau mengambil rambut, segera untuk mengambil kukunya yang sudah panjang atau rambutnya yang sudah gondrong, agar sama dengan mereka-mereka yang sekarang sedang berhaji. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita di atas jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada hari ini dan juga hari-hari tasyrik, maka disyariatkan untuk memperbanyak talbiyah, takbir, sebagaimana yang tadi sudah disebutkan, takbir-takbir dari para sahabat-sahabat yang mulia, baik sahabat Abdullah ibnu Abbas, sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, maupun sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhum jami'an, sampai berakhirnya hari tasyrik, yaitu sebelum maghrib atau ketika matahari tenggelam. Mudah-mudahan kita selalu mengagungkan nama-nama Allah, baik di masjid, di jalanan, atau di tempat kita, untuk memperbanyak takbir, tasbih, tahmid, atau dengan talbiyah yang tadi sudah dicontohkan. Demikian khutbah Idul Adha ini disampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita, menjaga kesehatan kita, memberi kesempatan kepada kita untuk mengumpulkan bekal-bekal akhirat kita dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak ketaatan, dan memperbanyak amal kebaikan. Demikian, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.